Saat cari uang, jangan setengah-setengah. Jihan cari orang pincang untukku, terlalu asal-asalan. Benar, tubuh murni yang ini bisa membantuku hilangkan sial. Sayangnya, kondisi tubuhnya terlalu lemah, sulit menanggung takdir yang mulia. Akhirnya akan menderita berbagai penyakit dan meninggal di usia muda. Paham peraturannya? Kamu ambil uangnya dan kamu hilangkan sialku. Paham? Kamu ngomong apa sih? Gigolo ini bisa main peran bos yang galak. Pergi. Jangan melawan kalau sudah lemah begini. Aku tidak akan melepasmu karena kakak akan mati tanpamu. Kamu sedang bermain api. Betul, Dia, aku adalah gadis kecil penjual korek api. Susah payah aku temukan tubuh yang murni untukmu. Linran, kamu kemana saja? Kalau tidak segera menghilangkan sial, akan terlambat. Tampangnya lemah begini, tapi kok keras semua ya? kau akan menyesal. Jangan cemberut kayak punya utang nyawa. Aku kan sudah bayar, jangan berlebihan aktingnya. Kenapa? Kurang banyak? Kau yang cacat sejak lahir ini, sudah untung masih ada yang mau beli. Jangan mau menipu aku. Beneran darah. Jangan-jangan aura sialku terlalu kuat sampai dia mati? Ini dosa membunuh. Jangan takut, kita tidur semalaman, pasti dapat banyak poin cinta. Aku akan perpanjang umurmu. Semakin banyak poin cintanya, semakin bisa menetralisir aura sialku. Setelah semalaman bersamaku, poin cintanya cuma nambah 1. Batu digosok semalaman aja, suhunya lebih dari ini. Loh, katanya mau memperpanjang umurku. Aku juga mau, tapi butuh poin cintamu sebagai perantara. Dasar hati keras, poin cintaku cuma 1. Sudah, aku perkuat fisikmu. Seharusnya bisa hidup beberapa hari lagi. Wah kakak, gak nyangka ya, meski cacat tapi jago bikin perempuan. Ershau, kau benar-benar terlalu mengaguminya. Orang yang tak berguna seperti dia itu sama sekali tak punya kemampuan. Dengan tubuh tak berguna sepertimu ini, masih berharap bisa menghamili wanita. Jangan bermimpi. Ayo, tanda tangani surat perjanjian warisan ini dengan baik-baik. Masih melawan. Tenang saja. Meskipun kamu punya anak selama aku ada, dia juga tidak akan bisa hidup. Tuan muda, penyakitmu itu juga tidak akan bisa bertahan lebih dari sebulan. Lebih baik serahkan warisanmu lebih awal, supaya kamu bisa mati dengan tenang. Kalau aku tak serahkan. Kak, kamu ini dari ujung kepala sampai ujung kaki, mulutmu yang paling keras. Hari ini, kamu mau serahkan juga harus serahkan, tidak mau serahkan juga harus serahkan.
Kalau dari tadi kooperatif kan bagus, ayo. Ershao, kamu baik-baik saja? Kasihan sekali kamu. Tahan dia, cap jarinya. Berisik sekali. Siapa kamu, perempuan jalang? Dia sepupu saya. Aku tidak punya adik seperti kamu, jangan sok akrab. Linran, waktu diusir dari rumah, kukira kamu punya keahlian apa? Ternyata cuma jadi pelacur. Bintang sial dan si umur pendek, kalian berdua memang pasangan yang cocok. Kak, setidaknya biar kau merasakan kesenangan sebentar sebelum mati. Lebih baik kamu tanda tangani saja dokumen ini dengan patuh. Mengingat kita pernah bersaudara, mungkin aku bisa menguburkanmu dengan layak. Kakak sepupu, kamu hebat juga ya. Aku akan suruh wartawan tulis berita, Direktur Gu mati karena serangan jantung saat berhubungan, jadi hantu pun tetap genit. Kalian mau membunuhnya? Dia hari ini harus mati. Aku sarankan kamu tenang, dengan nasib sial seperti kamu, di hadapannya, bukankah itu seperti semut belaka? Kapan giliran pelacur seperti kamu ikut campur saat aku bicara? Sampah mau jadi pahlawan? Linran, berani kau pukul Ershao? Memukulmu juga cuma urusan sekilas. Bunuh dia cepat. Tunggu sebentar. Dia berdiri. Kakiku sudah sembuh. Jangan takut, kita tidur semalaman, pasti dapat banyak poin cinta. Aku akan bantu perpanjang umurmu. Dia menyelamatkanku lagi. Ershao, bukannya katamu kakak Gu sudah sekarat? Aku mana tahu, aneh sekali. Lalu, sekarang harus bagaimana? Ngapain lihat-lihat kalian sampah, serang dia. Gutingzi, meski aku hampir mati, aku bisa bawa kau ke neraka. Coba saja. Pak Gu, maaf saya terlambat datang. Pergi. Pergi sana. Pak Gu, kaki Anda. Ini hanya sementara, dia tidak akan bertahan lama. Pak Gu, Sedikit poin cinta tidak cukup mengubah takdirnya, dia tetap tidak bisa menghindari kematian. Aku periksa dulu. Kau bukan utusan mereka. Tentu saja bukan. Mereka itu tidak tahu malu, moralnya bobrok. Mana mungkin aku satu golongan dengan mereka? Mau kita menikah? Apa katamu? Menikahlah denganku, jadilah wanitaku, semua yang kumiliki akan jadi milikmu. Kamu pikir kamu siapa? Nggak penting banget. Cuma tidur sekali langsung minta nikah, mimpi kali kau. Nona, Anda sudah berhubungan dengan Direktur Gu kami. Aku sudah bayar. Aku peringatkan, jangan mau numpang hidup.
Selidiki. Baik. Badannya udah cacat gitu masih kuat aja, dasar laki-laki brengsek. Jadi, kita menikah. Halo, Ranran, kamu ngilang kemana? Sekarang masih sempat buat lepas kutukan gak? Nangis apaan? Tadi malam kamu carikan aku laki-laki hampir mati, aku aja belum nangis. Apa, laki-laki hampir mati? Aku dan dia nungguin kamu semalaman di hotel. Sampai sekarang belum pergi. Aku tunjukin fotonya. Zihan, kayaknya aku salah tidur sama orang deh. Ya ampun, akhirnya kamu angkat telepon. Ada apa? Kok masih makan? Kamu kena masalah besar. Cuma foto ranjang yang jadi trending, itu mah bukan masalah besar. Masalahnya bukan trending, tapi kamu sudah berurusan dengan Raja Neraka Haicheng. Terus kenapa? Kenapa? Guangzhou itu gila karena hidupnya tinggal sebentar. Orang yang terakhir berurusan dengannya sudah hancur keluarganya. Apalagi kamu sampai tidur dengan dia. Justru karena aku tidur dengannya, dia bisa selamat. Kalau orang lain udah mati dari dulu. Dia harusnya berterima kasih padaku. Sudahlah, aturan dunia. Hal malam jangan dibahas siang hari. Dia harusnya paham. Kita punya akun Weibo nggak? Nggak ada. Sebelum kutukanmu hilang, banyak batasan. Nggak bisa terima banyak klien, cuma dari mulut ke mulut. Bikin satu, terus posting, tag Guangzhou. Tulis aja, Dokter Peri sudah buka praktek, terima banyak klien. Masih mau cari uang darinya? Buka pikiranmu dong, kan sekalian pasang iklan kecil. Kepalamu memang keras, berani-beraninya cari untung darinya. Laki-laki harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ibu, Tuan Muda. Aduh, lebih baik aku mati saja. Keluarga Gu ini keluarga terhormat, tapi di tanganku bakal putus keturunan. Aku malu pada suamiku, tidak berani menghadapi leluhur keluarga Gu. Bu, ini sudah yang ke-10 kalinya bulan ini. Zoer, ibu kehilangan suami di usia parubaya, susah payah membesarkanmu. Sekarang Tuhan mau mengambil nyawamu, bahkan tidak menyisakan setetes keturunan untuk ibu. Hidup ibu buat apa lagi? Lebih baik mati saja. Bu, ibu sudah punya menantu perempuan. Jangan tahan ibu, biarkan ibu mati. Apa katamu? Tuan Muda sudah berhubungan dengan Nyonya Muda. Benarkah? Cepat bawa menantu perempuanmu pulang, biar ibu lihat. Dokter Muda mention Tuan Muda tawarkan pengobatan. Dokter apapun itu, semuanya penipu. Alamat Nyonya Muda. Ayo. Itu. Cari Dokter Muda atau Nyonya Muda. Jemput Nyonya Muda pulang. Cepat pergi. Apa aku sedang bermimpi? Bukan mimpi. Oh iya, umumkan. Ibu mau perkenalkan menantu perempuan ibu ke seluruh warga Haicheng. Cepat pergi. Hang lagi. Ran, gimana aku terima pesanan? Siapa yang bayar DP duluan, dialah yang diobati. Ada kepercayaan baru, ada nilai cinta. Hubungan antar manusia tetap harus memperhatikan sebab Masuk akibat akal. dan jodoh. Aku saring dulu.
Ya ampun, bukankah itu Guangzhou? Ran, kita bertemu lagi. Kita tak begitu akrab, panggil Nona Lin saja. Tuan Gu, maksud Anda? Lamaran. Tuan Gu, bercanda ya, saya masih sibuk, tidak bisa temani. Ran sepertinya lupa kita akan menikah. Tuan Gu, sekarang ini masyarakat hukum, tindakan Anda tidak baik. Kamu bicara soal hukum pada orang yang sebentar lagi mati. Lalu, apa maumu? 2 pilihan. Ikut aku pulang, sembuhkan penyakit. 2. Menikah denganku, punya anak, untuk mewarisi harta. Perhitunganmu sampai mendarat di wajahku. Rupanya aku tidak dapat untung sedikit. Apapun pilihanmu, semua ini akan menjadi milikmu. Bagaimana jika aku tidak memilih keduanya? Kalau begitu tunggu aku mati, kamu ikut dikubur. Di alam baka, jadi pasangan suami istri yang mesra. Tidak bisa terima kalah ya, tidur sekali denganku langsung nempel. Itu kan pertama kaliku, bukankah kamu harus bertanggung jawab? Diam. Ya ampun, apa yang kudengar ini kata-kata keterlaluan, terlalu menggemparkan. Pilih. Menyembuhkan penyakit ya. Baik. Bodoh kalau tak mau uang. Jihan, terima ini. Oke. Kerjasama yang menyenangkan. Senang bekerja sama. Kenapa dia belum juga pulang? Nyonya. Cepat panggil orang. Selamat datang di rumah, Nyonya muda. Inilah standar keluarga kaya raya. Pantaslah orang terkaya di Lin Ran, Taipei. menantuku. Anak ini. Halo Tante. Aduh, panggil apa tante? Panggil ibu. Ran, ibu tidak tahu seleramu seperti apa. Jadi setiap gaya dibelikan semua. Lihat suka tidak? Tidak usah, saya punya baju. Apa maksudmu masuk keluargaku? Mana ada alasan beli baju pakai uang sendiri? Bawakan semua ke kamar Nyonya muda. Baik. Duduklah bicara, duduklah. Ran, ibu sudah siapkan pesta di Hotel Bintang Langit untukmu. Ibu akan umumkan keluar bahwa kamu adalah menantu pertama keluargaku. Sebenarnya tidak perlu, saya dan Gu Wangzhou dia. Ibu mengerti. Wangzhou dengan kondisi kesehatannya begini, tidak tahu bisa bertahan sampai kapan kalau kamu menolaknya. Saya juga paham. Tante Anda, jangan menangis. Saya tidak menolaknya. Baik, saya pergi saja. Nah, baru benar. Saya juga agak lelah. Kalian naiklah istirahat ya. Ayo Ran. Kamarmu sudah sampai, istirahatlah yang baik. Si kepala batu ini masih nol. Penyakitmu, aku perlu cari cara lain.
Baik, Kalau begitu, selamat malam. Tuan Gu, Anda sungguh tidak berniat istirahat bersama Nyonya Muda? banyak omong. Dokter muda ajaib ini bisa menghidupkan orang mati dan menyembuhkan tulang. Postingannya langsung trending nomor 1. Terlalu sulit mencari pengobatan darinya. Sayang, penyakit jantung Wanro dan kanker ayah sudah tidak bisa ditunda lagi. Coba cari cara lain. Aku sudah duluan transfer 100 juta, tinggal tunggu kabarnya. Ayah, dokter muda ajaib ini hanya melihat jodoh, bukan uang. Jangan-jangan ada yang sengaja mention Tuan Gu untuk cari masalah? Tidak mungkin, akun yang dia pakai untuk posting sudah kuperiksa. Ada balasan, besok jam 10 pagi, Hotel Bintang Langit, dokter muda ajaib akan menerima pasien berdasarkan jodoh. Cepat ambil ginseng liar berumur 1000 tahun yang kita simpan bertahun-tahun itu. Baik. Wanro, besok di Hotel Bintang Langit, kamu harus hati-hati dengan ucapan dan tindakanmu. Di Hai Cheng, siapapun bisa kamu langgar. Tapi khusus pada dokter muda ajaib, kendalikan sifatmu. Tenang, Ayah. Aku butuh dia untuk selamatkan nyawa. Baiklah. Ayah ini benar-benar makin tua makin penakut. Khawatir sekali aku akan menyinggung dokter muda ajaib. Aku saja susah payah mencari jalan, mana mungkin aku berani mengganggunya. Dokter muda ajaib ini sifatnya aneh. Paman pasti bermaksud baik. Ayo pergi. Banyak yang bayar muka untuk konsultasi. Biar praktis, aku janji acak 3 orang. Kenapa perempuan jalang ini ada di sini? Ayo pergi. Alamatnya sudah diberikan kan? Janji jam 10 bahwa mereka langsung menemuiku. Aku masih harus ke pesta keluarga Gu. Wah, sudah jadi nyonya muda Gu ya. Jangan-jangan kamu suka sama Guangzhou? Mana mungkin? Kamu tahu berapa nilai rasa sayangnya padaku? Berapa? 0. 0 yang lebih bulat dari telur bebek. Besi yang kubakar aja lebih cepat panas darinya. Wah, keterlaluan banget. Yaitu orang yang tak punya hati. Nilai rasa sayang itu dikonversi dari cinta, kebaikan, dan kepercayaan. Artinya, dia sama sekali nggak tertarik padamu. Nggak ada kepercayaan, bahkan niat baik pun nggak. Makanya dia pria dingin, ayo pergi. Nanti ku carikan yang lebih baik untukmu. Bisnis daging-dagingan ini sampai merambah ke Hotel Bintang Langit ya. Dia bisa bisnis apa? Wah, bisnisnya nggak biasa loh. Dia cuma perlu tidur semalam dengan pria, bisa dapat ribuan dalam semalam. Haha. Omong kosong, mau ku sobek mulutmu. Zihan, abaikan mereka, ayo pergi, berdiri. Hotel Galaksi ini adalah hotel terbesar di seluruh Haicheng. Kalian yang berdagang tubuh ini, cepat-cepat minggir dari sini. Linran adalah nyonya besar keluarga Gu. Siapa kau berani-beraninya mengatur dia? Kau ketawa apa? Yang jualan tubuh begini, masih bermimpi masuk keluarga kaya? Linran, jangan-jangan kau kira habis tidur dengan tuan besar Gu? Langsung bisa jadi nyonya muda Gu? Mana mungkin. Kau saja yang sudah lama tidur dengan tuan kedua Gu, bahkan pintu keluarga Gu pun belum bisa sentuh, bukan? Kau? Linran, jangan berantem dengannya. Bertemu tabib ajaib itu lebih penting. Sampah seperti kalian takkan dilihat tabib ajaib. Maksudmu? Kau kenal tabib ajaib? Ayah, penjual daging seperti mereka mana mungkin kenal tabib ajaib? Hina sekali. Menghina Linran sama saja dengan menghina tabib ajaib. Bersiaplah mati. Wah, jangan-jangan Linran ini tabib ajaib. Kalau begitu, aku ini Dewi Wangmu dong. Linran, cepat pergi dari sini. Bagaimana kalau aku tidak mau pergi? Kau, Paman Li, tak perlu bicara dengan mereka. Hei Satpam, bawa kedua mereka pergi dari sini. Siapa yang berani?
Ibu, kenapa ibu datang ke sini? Kamu memanggilku apa? Nyonya, Kamu tidak mau jelaskan ini situasi apa? wanita inilah entah pakai cara apa sampai bisa semalaman dengan kakak sulung. Sekarang dia datang ke sini, malah minta keluargaku bertanggung jawab. Saya baru mau usir dia, cuma takut merusak reputasi kakak sulung. Sejak kapan urusan keluargaku jadi perhatian anak haram sepertimu? Nyonya Gu, Tingzi juga cuma takut ibu tertipu wanita ini, niatnya baik. Aduh, Nyonyaku, anak saya tak salah ucap apa-apa. Bukankah ibu keterlaluan? Menantu sulung keluargaku dipermalukan di luar. Harusnya diam saja dan menerima begitu saja. Menantu sulung? Astaga, jangan-jangan wanita ini benar tunangan kakak sulung keluargaku. Lihat, penampilannya juga tidak mirip. katanya kakak sulung keluarga Gu sakit parah sebentar lagi meninggal. Jangan-jangan ini dokter cilik yang didatangkan kakak sulung Gu. Nyonya Gu, dia sama sekali bukan dokter cilik. Kalian semua sudah ditipu. Bu Gu, apa dia bilang dia bisa menyelamatkan tuan besar Gu? Kau si dukun muda? Tentu saja bukan, dia penipu. Tanya orang tuaku kalau tak percaya. Benar, Bu Gu. Linran itu kelakuannya buruk. Kehidupan pribadinya kacau. Sudah lama kami usir dari keluarga Lin. Dia belajar trik-trik penipuan di masyarakat. Jangan sampai Bu tertipu olehnya. Linran, cepat bersujud dan minta maaf pada Bugu. Aku tak perlu menyamar sebagai si dukun muda, tapi aku memang bisa menyembuhkan Gu Wangzhou. Berani kau membantah di sini? Kenapa tuan muda Gu kedua? Takut kalau aku berhasil menyembuhkan Wang Zhou, harapanmu merebut harta keluarga Gu akan hilang? Tabib Agung sudah bilang, penyakit kakakku paling lama sebulan lagi. Kau bisa menyembuhkannya? Selain itu, Bu, saya juga menasihati Anda. Jangan sampai karena panik lalu salah memilih pengobatan. Benar, Bu Gu. Dia sama sekali tidak menguasai ilmu pengobatan. Ran, seberapa yakin kau bisa sembuhkan Wang Zhou? Tetap nol, kalau bukan dia yang mati, siapa lagi? Takut. Linran, kenapa kau tidak menyelamatkannya? Semua pasti sudah tahu. Si dukun muda bisa menghidupkan orang mati dan menyembuhkan tulang putih. Linran, penyakit ringan kakakku ini, bagimu pasti mudah sekali, ya? Susah sih, tidak susah. Cuma biayanya agak besar. Apapun biayanya, keluargaku sanggup menanggungnya. Bukan masalah uang, ini masalah Wang Zhou sendiri. Lucu sekali. Kakakku ini pasien, masalah apa yang bisa dia miliki? Karena dia orangnya kaya kayu. Baru bertindak ketahuan. Keluargaku juga pernah diobati oleh Xiao Yixian, sembuh dalam sekejap Kami mata. datang berobat ke Xiao Xian, berani kau rusak namanya, jangan pergi. Cukup. Aku percaya dia. Masalahku akan kuhadapi sendiri. Omong besar, Ran, jangan terlalu khawatir. Kondisi Wang Zhou kami sudah paham. Jika ada masalah apapun, Mama yang tanggung. sudahlah. Jika bisa meningkatkan nilai cintanya, itu juga membantuku mengatasi energi negatifku. Masalahmu kau yang tanggung. Janjimu serius? Serius? Baik, ayo cintai aku. Di sini, kau yakin? Kenapa? Takut? Kakak, jangan sampai kamu ditipu olehnya. Biar aku bangkrut kena tipunya. Anjing sepertimu tak akan untung. Baik, Nonalin, kalau kakakku sudah percaya padamu, silakan lanjutkan. Masih kurang? Apa yang harus dihapus? Sembuhkan kakinya dulu. Laki-laki kan harus bisa kuat dulu.
Dia cuma penipu. Diam kau, Ibu. Bukan saya mau ikut campur urusan keluarga, tapi ada orang mengaku aku sebagai Dewi Pengobatan. Harus dihadapikan. Kalau kamu bersikeras bilang aku palsu, ayo kita bertaruh. Ah, kamu mau taruh apa? Uang, kan kamu paling suka uang. Ayo taruhan 5 miliar. Nyawamu yang hina pantas 5 miliar. Dari mana kamu dapat 5 miliar? Sayang, aku minta 5 miliar. Sayang, aku minta 500 juta yuan. 500 juta? Memangnya kamu dilapisi emas? Apa sih trik yang dipakai wanita ini? Dilempar ke air cuma buat dengar bunyi plung pun aku senang. Kamu? Baik, kalau gitu kita bertaruh lebih besar, berani? Taruhan apa? Taruhannya. Semua asetmu. Wu Tingzi, kakakmu belum mati, kamu sudah mengincar hartanya dari sekarang. Kakak takut? Nak, jangan gegabah. Kalau kamu kalah gimana? Aku mustahil kalah, taruhannya terserah kamu. Iya juga. Anak haram mana ada yang bisa dibanggakan. Kamu, baik, kita taruh keluarga Lin. Kalau kamu kalah, semua aset keluarga Lin jadi milik Lin Ran. Setuju? Sepakat. Kamu bisa mewakili keluarga Lin? Kita tak perlu ikut ya. Kenapa? Paman sebagai calon menantu keluarga Lin. Tak percaya aku? Setuju, keluarga Lin setuju. Setuju, keluarga Lin kami setuju. Baik, tanda tangani perjanjiannya. Baik, biar kalian gak menyesal nanti. Kifeng. Aduh, taruhan ini kan aset keluarga Lin. Tuan Lin, Bapak juga tanda tangan satu ya. Kalau sudah tanda tangan, nggak ada jalan mundur lagi. Ayah, kita memang sudah nggak punya jalan mundur. Dia mustahil bisa jadi si Dewi Pengobatan. Paman, penyakit kakak saya sudah sangat parah. Hanya si Dewi Pengobatan yang bisa sembuhkan. Kamu tanda tangan saja dengan tenang dan berani. Nanti dapat hartaku separuh untuk Linran, taruhan sudah disepakati. Lihat nanti bagaimana kamu menyelesaikannya. Coba kamu berdiri. Loh, kalian mau apa? Main-main saja, cukup dengan jari jelekmu itu mencolek saja. Ini Anak, kamu sudah bisa berdiri, bagus sekali.
Ran, kamu sungguh pembawa keberuntungan keluarga kita. Ini tidak mungkin. Dia benar-benar menyembuhkan penyakit tuanku. Apakah harta keluarga Lin kita nanti? Bagaimana ini? Hancur, semuanya hancur. Palsu, pasti semuanya palsu. Bukannya kamu bilang dia tidak akan menang? Ayah, jangan gegabah. Ayah, jangan gegabah. Linran sama sekali tidak mungkin bisa ilmu pengobatan, mana mungkin dia menang. Mungkin dia menggunakan cara-cara yang tidak terpuji. Cara, banyak mata yang melihat tadi. Jangan kira semua orang sebodoh kamu. Dia hanya menyentuh tuanku lalu sembuh. Ini mirip sekali dengan gaya dokter peri itu. Jangan-jangan dia benar-benar dokter peri? Bagus, nak. Kamu akhirnya bisa diselamatkan. Mustahil. Linran sama sekali tidak bisa ilmu pengobatan, dia juga bukan dokter peri. Tak mungkin kau sembuhkan dia. Guangzhou pasti sedang berpura-pura. Kalian pasti sedang berkolusi. Lin Wanro, seluruh Haicheng tahu kondisi Guangzhou hanya untuk menemani kamu main sandiwara. Dia sudah bisa berdiri. Kalian cuma mau mengincar harta keluarga Lin kami? Jangan banyak omong, cepatlah. Serahkan semua aset keluarga Lin atas nama. Gimana ini suamiku? Uang keluarga kita nggak benar-benar akan diberikan semua ke Linran, kan? Tingzi, kali ini kakak iparmu bisa merebut kembali aset keluarga Lin. Kamu berjasa besar. Anak perusahaan di timur kota aku serahkan padamu untuk kelola. Kamu, ternyata kalian berdua bersaudara sudah berkomplot menjebak keluarga Lin kami. Tingji, dasar kau mempermainkanku. Paman Lin, jangan diadu domba sama dia. Adu domba apa? Menurutku ini semua sudah kalian rencanakan bersama. Enggak kok. Kembalikan aset keluarga Lin kami. Ayah, pasti Tingzi nggak satu kelompok dengan mereka. Ini Guangzhou pasti sengaja. Mereka berdua bekerja sama menipu kita. Suami tenang dulu, Tingzi memang nggak ada alasan buat kerja sama Iya. dia. Gimana aku bisa tenang? Keluarga Lin aku sudah hancur. Pak Gu, taruhan kalian berdua saudara. Tidak boleh menelan harta keluarga Lin saya. Saya punya orang tua dan anak yang harus ditanggung. Ini benar-benar mematikan saya. Kamu sendiri yang salah memilih pihak, harus terima konsekuensinya. Tidak. Ran, nak baik, tolong bantu paman, mohon ampun. Paman juga hanya sesaat tergoda. Dulu saat orang tuaku meninggal, aku juga begitu memohon padamu kan? Kau merampas harta orang tuaku, mengusirku dari rumah. Jangan-jangan ucapanmu dulu sudah kau lupakan? Barang sial, ayahmu sudah mati ya. Siapa tahu kau anak haram. Harta keluarga Lin hanya boleh jadi milikku. Sebab akibat berputar, karma tak pernah salah. Lin Yuedong, kau harus pasrah. Hancur, semuanya hancur. Linran, kamu juga Margalin, apa untungnya kamu menghancurkan keluarga Lin? Untungnya, jelas terlihat. Semua uang ini sekarang jadi milik kamu, aku habisi kamu. Tidak terluka kan?
Ran, Ada apa ini? Perutku terasa panas terus, kepalaku juga pusing. Tidak apa-apa. tidak boleh. Aku orang yang sebentar lagi mati. Tidak boleh punya perasaan, tidak boleh. Mungkin hanya kecelakaan kecil, istirahat sebentar saja sudah sembuh. Aku antar kamu ke RS. Beritahu divisi hukum segera lakukan likuidasi aset keluarga Lin. Baik, Tuanku jangan, tuanku. Beri keluarga Lin jalan hidup dong. Aku mau jadi budak Bapak. Linran, Ayah, jangan mohon pada perempuan hina itu. diam. Keluarga Lin jadi seperti sekarang ini. Semua salahmu. Sudah, jangan ribut lagi. Kalau bukan karena pesta keluargaku mau mulai, pasti sudah kuhajar kalian. Keluargaku ada pesta pernikahan, kok aku tidak tahu. Memangnya kenapa anak laki-lakiku bertunangan harus minta izin dulu ke anak haram sepertimu? Apa, bertunangan? Betul. Anakku Guangzhou akan bertunangan dengan Linran. Linran adalah menantu pertama keluargaku. Siapapun yang berani mengganggunya lagi, berarti melawan seluruh keluargaku. Pikirkan baik-baik konsekuensinya. Tidak mungkin. Atas dasar apa? Atas dasar apa si perempuan jalang itu? Orang macam apa sih ini? Jalang, semua ini gara-gara Linran si jalang itu. Trik apa sih yang dipakai Linran ini? Bisa bikin Guangzhou bangkit? Bukan Linran, orang yang bisa membuat Guangzhou bangkit hanya Xiao Yixian. Xiao Yixian tidak akan sembarangan menolong orang. Jangan-jangan Xiao Yixian tertarik pada Guangzhou? Coba kalian pikir bagaimana reaksi Xiao Yixian kalau tahu Linran menggoda Guangzhou? Iya, cepat hubungi Xiao Yixian. Ya, Ayah, ada apa ya? Sayang, Ya, asisten Xiao Yixian sudah memposting pengumuman. biar aku lihat. Kiao Jiao, Putri Grup Kiao, dan Zhao Dawei, Presiden Direktur Grup Zhao, harap siapkan biaya konsultasi 10 miliar dan datang ke Shenyitang dalam 3 hari. Selain itu, Lin Yuedong dari Grup Lin telah bangkrut dan dilikuidasi, sehingga tidak akan dilayani. ini dia menolak mengobati keluarga kita. Berarti aku pasti mati. Ayah tolong ayahku. Ya, Aku bisa apa lagi? 10 miliar. Keluarga Lin kita sudah bangkrut. Tingzi, tolong aku. Aku tunanganmu, Tingzi. Berikan aku 10 miliar ya. Wanro, 10 miliar bukan jumlah kecil. Aku harus cari cara dulu. Tapi, kebangkrutan keluarga Lin ini baru saja terjadi. Bagaimana Xiao Yixian bisa tahu secepat ini? Jangan-jangan Linran benar-benar Xiao Yixian. Ibu melihatnya tumbuh besar. Dia miskin, bahkan tidak ikut ujian masuk perguruan tinggi. Mana mungkin dia belajar ilmu pengobatan? Kalau begitu, pasti Guangzhou. Demi Linran, dia ingin memusnahkan keluarga kita sampai habis. Kau yang buat aku sampai seperti ini. Aku pasti tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Sudah bangun. Berapa lama aku tidur? 5 jam 43 menit. Lama sekali. Kalau begitu pestanya. Dia mau apa? Dia mau menciumku. Kamu terlihat sangat menggoda dalam keadaan pasrah seperti ini. Apa aku segitu tak pilih-pilih? Kamu boleh menikmatiku sesukamu mulai sekarang. Maksudmu apa? Kemampuanmu kurang bagus, hampir celaka saat menyelamatkan orang.
Kemampuan pengobatanku tidak bagus. Batu sekeras kamu saja bisa kubuat berbunga. Ini masih kurang. Kalau bukan untuk meningkatkan nilai cintamu dan menghilangkan sialku, aku malas menyelamatkanmu. Perjanjian menikah dan punya anak. Meski kemampuan pengobatanmu kurang, untuk melahirkan pasti tak masalah. Semua harta keluarga Gu akan diwarisi sepenuhnya oleh anak itu. Guangzhou, kamu bangun pagi belum gosok gigi ya? Mulutmu besar sekali. Harus ada pewaris keluargaku. Kamu cukup bagus. Aku berhutang padamu. Aku tidak setuju. Tidak setuju. Menyuruhku jadi alat pelahir anak untukmu? Mimpi kali. Baik, ganti yang lain. Kamu mau melaporkanku atas tuduhan pemerkosaan. Salah laporkan kamu. Kamu kan laki-laki dewasa. Laki-laki tak punya harga diri. Baik, kalau Nona Lin lupa, aku bisa bantu mengingatkan. Kamu mengabaikan perlawananku, menekanku ke ranjang lalu. Top, aku juga pertama kali, kamu juga tidak rugi kan? Lagi pula, aku kan tidak memanfaatkanmu gratis-gratis. Aku membantumu menyembuhkan penyakit. Master pengobatan tradisional, periksa aku lagi. Sisa hidupku tidak lama lagi. Tapi, kakimu sudah sembuh, bukan? Masih ada waktu buat... Akan kujaga nyawamu. Sepertinya Nona Lin mau mengelak. Baik, kalau Nona Lin benar-benar tidak mau bertanggung jawab, aku akan menyerahkan bukti ke pihak berwenang. Percayalah, hukum akan membuat keputusan yang tepat untukmu. Tunggu, kamu serius? Kamu pikir aku yang hampir mati ini bercanda? Yang benar saja, orang lain pacaran bisa berpisah baik-baik, aku pacaran malah harus mendekam di penjara. Aku kan juga cukup terkenal, kalau citra ini hancur, bagaimana aku cari uang? Bertanggung jawab, aku bertanggung jawab, cukup. Lalu soal punya anak, Soal itu butuh persiapan mental, sedikit-sedikit. boleh. Nikah dulu. Punya anak tidak perlu nikah. Anakku harus punya akta nikah. Siapa yang memanfaatkan siapa, belum tentu. Beneran nikah? Nikah. Itu kan Raja Neraka Haicheng, Guangzhou loh. Memangnya kenapa? Dia lapor aku perkosa, aku masuk penjara? Mending kamu masuk penjara, setidaknya nyawa masih aman. Takut apa? Aku kan baik-baik saja. Punya anak, dapat duit, suami mati, anak ada, duit juga ada. Aku tiba-tiba kasihan sama tuan mudaku. Ini urusannya sendiri. Pilih aku buat sembuhin dia. Dia masih bisa hidup. Pilih aku buat punya anak. Dia sih udah tamat. Halo, ngerti. Ran, keluarga Ciao dan Zhao sudah sampai. Suruh mereka masuk. Masuklah. Kamu beneran immortal, dokter kecil? Ketemu lagi. Katanya, immortal dokter kecil udah sembuhin penyakit keluarga Kiao dan Zhao. Tapi nggak pernah sebut-sebut kami, ha? Kakek, itu Linran. Linran mau balas dendam sama kita. Linran mau habisin kita semua. Kenapa kamu harus macam-macam sama dia?
Aku juga nggak tahu kenapa Guangzhou malah belain dia. Kamu masih berani ngeles. Aku, ayah, Ayah, yang penting sekarang gimana caranya keluar dari kesulitan ini. Linran dari dulu pengen dapetin kembali barang peninggalan orang tuanya. Ya kasih dia kesempatan. Iya, ya. Kita bisa tuker barang peninggalan itu dengan aset keluarga Lin kita. Hah, cuma balikin aset keluarga Lin. Itu kan terlalu murah buat si brengsek kecil itu. Terus mau gimana? Lelang, buka. Aset keluarga Lin kan punya kita. Duit di tangan Linran juga harus jadi punya kita. Itu banget, ayah. Memang bapak yang paling punya akal. Ayah, ayah, ayah. sayang, aku belikan baju untukmu. Baju pria memang harganya mahal. Untuk pria tampan dan berkelas sepertimu, bajunya harus lebih mahal lagi. Oh, beli rok dapat baju pria gratis dari toko inilah hadiahnya. Guangzhou, kalau dapat hadiah harusnya senang, jangan terlalu dipikirkan detailnya. Saat mau main akal-akalan panggil sayang, ketahuan tipuannya langsung panggil Guangzhou. Mulut kecil Ranran ini ya. Lebih disukai kalau lagi diam. Tolong gantungkan yang rapi ya, sayang. Halo, ada apa? Lagi ngapain sih kok ngos-ngosan gitu? Oh, aku baru aja lari. Ada perlu apa? Keluarga Lin mau lelang aset. Itu kan barang peninggalan om tantemu, pasti jamuan siluman untuk menjebakmu. Bangsat-bangsat itu. Baiklah, biar keinginan mereka terkabul. Wanro, lelang ini pasti akan menguras habis kantong si jalang kakakmu itu. Tenang saja, Bu. Semuanya sudah aku atur. Andai Xiao Yixian tahu Linran hanya pura-pura jadi dirinya. Bu, aku sudah mengirim undangan ke Xiao Yixian. Coba tebak? Dia bilang dia akan datang. Nanti ada pertunjukan yang seru nih. Kalian jangan senang dulu. Melihat dari muka keluarga Gu, Xiao Yixian belum tentu akan benar-benar mempersulitnya. Kalau penyakit Guangzhou benar-benar sembuh, bukankah Gu Tingji, si anak haram ini, tidak akan pernah punya kesempatan untuk menonjol seumur hidupnya? Jadi, Wanru, janganlah menggantungkan diri hanya pada satu pohon. Manfaatkan lelang ini. Buka matamu lebar-lebar. Kenali lebih banyak orang kaya. Ayah, di seluruh Haikeng, siapa yang lebih kaya dari Guangzhou? Maksudmu, Kalau Guangzhou sembuh, aku akan menikah dengannya. Masakan Tuan Besar Gu itu mau memandang keluarga kita? Kenapa tidak, Linran? Pelayan penghibur tak berguna saja bisa menarik perhatian. Putriku, gadis terhormat, pasti bisa kuasai dengan cepat. Nak, ibu mendukungmu. Wanro, Tingzi, Tingzi datang. Paman Lin. Ayo, duduk di samping paman. Wanru, cepat. Ini putri siapa, ya? dia sepupu saya, Linran. Dulu Bapak pernah ngejar dia waktu sekolah. Dia itu Linran. Wah, siapa yang datang nih? Ini kan ketua kelas sekaligus bunga kelas kita waktu SMA, Nona Besar Linran. Katanya habis orang tuanya meninggal waktu SMA, dia putus sekolah, kok bisa datang ke lelang yang butuh verifikasi aset 500 juta? Linran itu beruntung, dia tidur dengan anak sulung keluarga Gu. Kalau kamu berani buka kaki, kamu juga bisa. Dia tidur sama siapa katamu? Ya, tentu saja Guangzhou, teman masa kecilmu.
Sisi, sayangnya kamu pulang ke negara ini buru-buru, tetap saja terlambat selangkah. Sisi, dia tidak sengaja kok. Dia cuma mau nipu uang pakai identitas dokter cantik. Gak nyangka malah ditidurin sama Guang Zhou. Kakak Wang Zhou. Bajingan, sudah jualan tubuh, berani tipu Kak Wang Zhou-ku. Aku hajar mukamu. Omongan orang lain langsung dipercaya. Benar-benar anjing yang patuh. Kamu bilang aku anjing? Memang kamu cari perkataan kasar. Sisi, sepupu saya karakternya memang begitu. Jangan dipikirin ya, jangan marah sama dia. Lin Ran. Sisi itu tunangan anak sulung keluarga Gu. Kalau kamu menghina dia, masih mau cari makan di Haicheng nggak? Ran dari keluarga kami adalah menantu tertua keluarga Gu yang sah. Lin Wanrou, maksudmu sindir Chen Sisi yang tahu dirinya pelakor? Mulutmu tajam sekali kau. Yezihan, jangan ikut campur. Urusanku sendiri. Kupikir aku mau ikut campur kalau bukan karena kita sekelas dan hari ini Xiao Yixian akan datang. Kalau kau masih berdiri di pihak Lin Ran, bersiaplah menghadapi amarah yang dahsyat. Hahaha, baiklah. Mungkin Xiao Yixian malah akan memujiku karena tidak bergaul dengan sampah, memuji kecantikan dan kecerdasanku, seputih mutiara tak bernoda. Yezihan, kau benar-benar keras kepala. Nyanyanya, kau. Sudah, jangan marah. Itu lelang akan segera dimulai. Lin Ran, jangan kira hanya karena lolos verifikasi aset, berarti kau mampu membeli. Aku sarankan kau merendah saja hari ini. Situasi kecil. Tak usah khawatir. Kalian berdua, tunggu saja hari ini. Lin Ran, hari ini jangan harap kau bisa keluar dari tempat lelang ini. Pak Gu, keluarga Lin menggelar lelang aset pribadi dan secara khusus mengundang Nyonya Muda. Saya rasa niat mereka buruk. Nyonya Muda bisa dirugikan. Keluarga Lin berani sekali. Di mana Nyonya Muda? Sedang di jalan. Ayo berangkat. Para tamu terhormat, terima kasih atas kehadiran Anda dalam lelang hari ini. Yang dilelang hari ini adalah aset pribadi keluarga Lin. Hasilnya akan digunakan untuk membayar biaya pengobatan Xiao Yixian. Semoga dapat dukungan dari Anda semua. Ran, ini gelang tante. Gelang giok ini pusaka keluarga Lin. Seperti diketahui, keluarga Lin bangkrut dan tak bisa bayar biaya pengobatan Xiao Yixian. Dengan berat hati dilelang, harga buka 30 juta. Ini bukan giok kekaisaran, mana bisa disebut pusaka. Kamu anggap tidak berguna, tapi belum tentu orang lain berpikir sama. Siapa yang buta sampai mau membelinya? 30 juta? 30 juta Zihan sudah gila. 30 juta sekali. 30 juta 2 kali, 30 juta. 50 juta? Soe King. Ikut-ikutan apa ini? 60 juta? 100 juta? Miskin. Dari kecil sampai besar belum pernah lihat uang 1 juta. Kamu tahu 100 juta bisa muat berapa peti? Lin Ran, kamu tidur dengan pria tua, seumur hidup pun takkan dapat 100 juta. Gelang 3 juta, kalian beli dengan 100 juta, cuma buat bikin aku kesal. Bikin kamu kesal, kamu pantas. Aku cuma merasa anjing Dobermanku suka main gelang, beli satu buat mainan anjing saja. 500 juta. Apa? Lin Ran, kamu tahu nggak 500 juta itu sebanyak apa? Nona Chen boleh terus menaikkan harga. Kalau anjing Doberman kamu nggak sanggup main, bisa disimpan buat kamu pakai sendiri. Kamu. Jangan gegabah, Lin Ran kayaknya udah habisin semua hartanya buat beli gelang ini. Masih banyak barang peninggalan orang tuanya di sini, kesempatan buat menghinanya masih banyak nanti. Pertama, kedua, ketiga, terjual. Gelang tangan ini menjadi milik Nona Lin.
Ran, itu mahkota hadiah dari ayahmu. Mahkota cadilak yang dibuat dengan biaya besar oleh kaisar untuk putri bungsunya. 10 tahun lalu, Papa Lin Xuyan membelinya lewat lelang dengan 700 juta. Lin Xuyan, itu ayahnya Lin Ran. Mahkota ini hadiah ulang tahun dari ayahnya dulu. Aku penasaran gimana dia mau balikin kali ini. Phoenix yang jatuh sengsara lebih buruk dari ayam. Lin Ran dulu kan dianggap putri terkaya. Sekarang, cuma pelacur yang ditunggangi banyak orang, hampaha. Jangan harap bisa bangkit seumur hidup. 5 miliar. Mahkota pengantin ini saya tawar 5 miliar, barang lelang lainnya juga saya beli semua. Sebut saja harganya. 5 miliar, ini ditambah barang lelang lainnya. Totalnya bisa mencapai 10 miliar. Mana mungkin kamu bisa bayar? Ini tidak mungkin. 10 miliar, jangan kamu, di seluruh Haicheng siapa lagi yang punya kemampuan segitu selain keluarga 10 miliar banyak, itu cuma uang Sakuran saja. Nona Chen, tak perlu berlebihan. Uang sak. Dia cuma wanita yang diusir keluarga Lin dan jadi pelayan, mana ada uang saku. Duit tip dari pria tua ya, wahahaha. 100 miliar cuma bayaran konsultasi beberapa pasien saja, mudah sekali. Bayaran konsultasi, sudah lama main peran dukun cantik, sampai kamu sendiri percaya ya. Zhao Shuiqing, saya sarankan kamu bersikap sopan pada Ran kami. Penyakit ayahmu kan dia yang sembuhkan. Bual, dia yang sembuhkan? Kalau dia benar-benar dukun cantik, saya akan bersujud dan membalas budinya. Zihan, duduklah. Catat ya, nanti suruh dia bersujud, siap. Nanti waktu kamu bersujud, pasti aku rekam dan unggah di media sosial, biar semua pada lihat, kamu memang jago caranya mengintimidasi orang. Musuh rendah, kita kuat. Nekat sekali, kamu tetap mau berpura-pura jadi dukun cantik ya? Aku telepon ayahku sekarang. Ayah, ada orang yang mengaku aku sebagai dukun cantik di sini. Kami tunggu. Ayahku sebentar lagi datang, lihat saja bagaimana kamu mati. Lin Ran, kita semua saling tahu latar belakang, berhentilah berpura-pura. Lin Ran, lelang bukan main-main. Kalau sudah menawar, harus bayar puluhan miliar. Kamu yakin bisa bayar? Hahaha. Punya uang atau tidak gampang bayar tunai sekarang saja. Iya ya, kenapa aku tidak kepikiran? Kak sepupu, bayar tunai atau pakai kartu? Gesek kartu. Tunggu sebentar. Kalau uang ini gagal digesek, Nona Chen, mau bagaimana? Kalau uangnya tidak bisa digesek, bukankah itu cuma buang-buang waktu semua orang? Harus ada sedikit hiburan untuk semua. Kalau begitu, Nona Chen, kamu mau bagaimana? Sederhana, kamu lepaskan bajumu sampai telanjang. Gantung papan jual daging, semalam 100.000 di depan dada, lalu jalan 3 putaran di sepanjang pedestrian. Kalau uang ini berhasil saya gesek, Nona Chen, bukankah kamu juga harusnya melepas baju sampai telanjang? Menggantung papan jual daging, semalam 100.000 di depan dada, dan lari 3 putaran sepanjang pedestrian. Mana mungkin aku sepertimu? Kenapa tidak sama? Kita sama-sama perempuan. Hiburan yang bisa aku berikan, apa yang tidak bisa kamu berikan? Semuanya, setuju kan? Betul, begitu. Kalah ya terima, adil sedikit dong. Baik, Aku bertaruh, aku tidak percaya kamu bisa menyediakan 15 miliar. Gesek kartunya. Tunggu dulu. Mau apa lagi kamu? Besarkan volumenya sampai maksimal biar semua orang mendengarnya. Sudah diatur ke volume maksimal. Telah diterima 15,5 miliar yuan. Kaya raya, dia benar-benar punya uang. Bagus, bagus.
15 miliar, itu setara dengan aset beberapa keluarga Lin. Iya, Akhirnya keluarga Lin kita akan bangkit lagi. mana mungkin, ini tidak mungkin. Linran, kamu cuma wanita penghibur, mana mungkin punya 15 miliar? Nona Chen, kalau taruhan harus bayar, tepati janjimu. Nona Chen, ini mau mengingkari janji ya. Kamu tak mungkin punya uang sebanyak itu. Aku tahu, kartu ini pasti kamu curi. Berani-beraninya kamu mencuri uang kakak Wang Zhouku. Satpam, cepat tangkap dia. Nona Chen, Diam, jangan kira aku tidak tahu niat kotor kalian. 15 miliar ini berani Linran beri, berani keluarga Lin Tangkap terima. Dia. Astaga, ini tuan besarku, kakinya sudah sembuh. Kak Wang Zhou, kamu sudah sembuh ya? Kamu datang tepat pada waktunya. Itu wanita penghibur yang mencuri uangmu. Untung aku cepat tahu dan menangkapnya. Hebat tidak aku? Chen Sisi, kok kamu tidak tahu malu sekali? Kamu yang kalah, malah tuduh kami. Tak pernah lihat orang semacammu yang tak tahu malu. Mereka masih memakiku. Wanita ini jelas mencuri uangmu dan mengaku sebagai dewi pengobatan. Dewi pengobatan. Haha, tidak berani, tidak berani. Linran, buktinya sudah jelas, masih mau membela diri apa lagi? Mati saja kamu. Bukti apa? Tuan besarku, kami memotret barang yang harus dibayar. Dia bertaruh kami tidak punya uang lalu kalah, tidak mau menepati janji taruhannya, malah menyuruh satpam menangkap kami. Kak Wang Zhou, jangan dengarkan omongannya. Mereka yang mencuri uangmu, lalu datang ke lelang. Ini kan melanggar hukum. Mencuri uang. Iya. Wanita penghibur ini seumur hidup pun tak akan dapat 15 miliar. Mulutmu jaga baik-baik. Linran kan cuma naik ranjang kakak Wang Zhou waktu jagain tamu. Kakak Wang Zhou, wanita jalang ini sudah tidur dengan berapa banyak pria. Besok aku antar kamu ke rumah sakit. Jangan-jangan dia punya penyakit kotor. Nular ke kamu nanti bahaya. Kakak Wang Zhou, dia mukul aku. Tuan Gu, Sisi kan teman masa kecilmu. Kakak Wang Zhou, pasti dia salah pukul orang. Itu wanita penghibur, dia yang mencuri uangmu. Dia harus dilepas baju dan digantungi papan nama, lalu diarak. Taruhanmu dengannya adalah diarak sambil digantungi papan nama. Aku tak bermaksud sebesar ini, itu usulannya. Kalau begitu, biarlah Nona Chen menepati taruhannya. Aku, Kak Wang Zhou, apa maksudmu? Kak Wang Ju, bagaimana bisa kau memperlakukanku seperti ini? Wan Rao, tolong aku, Wan Rao. Wan Rao, tolong aku. Soe King, lepaskan aku. Gu Wang Zhou, kamu keterlaluan. Walaupun Sisi dulu membatalkan pertunangannya denganmu, itu kan keinginan kakeknya. Kenapa kau perlakukan dia begitu? Hatinya selalu memikirkanmu, Kak Wang Zhou. Calon tunanganmu sedang memohon padamu. Menurutmu, orang yang bisa mati, kapan saja seperti aku punya tunangan, bawa dia pergi. Tidak, Kak Wang Zhou. Swaking. Siapa sebenarnya yang berpura-pura menjadi dewi pengobatan? Sungguh tidak tahu diri. Ayah akhirnya datang. Ayah, ini biang keladinya. Tuanku sudah gila. Demi wanita penghibur ini, Sisi disuruh telanjang dan diarak keliling. Linran, bukannya kamu suka pura-pura orang kaya dan juga tabib cilik? Kenapa sekarang ayahku datang, kamu malah jadi bisu? Zhao Dawei, ini anak perempuan yang kamu ajari? Jangan sok akrab dengan ayahku. Aku peringatkan kamu, segera surat tuanku bebaskan Sisi. Kalau tidak, ayah. Anak durhaka, apa maksudmu? Ayah, kenapa ayah memukulku? Kamu suruh dia minta maaf kepada Chen Sisi. Dia suruh Sisi telanjang diarak, bukankah dia harus minta maaf? Kamu bahkan tidak tahu siapa dia, berani-beraninya bicara sembarangan.
Aku tidak peduli siapa dia. Hari ini dia harus minta maaf kepada Sisi. Anak durhaka, keluarga Zhao akan binasa karena ulahmu. Kamu. Maaf Nona Lin, ini gara-gara anak saya tak tahu diri. Akan kusuruh dia berlutut minta maaf padamu. Kenapa aku harus berlutut padanya? Ayah, dia cuma wanita penghibur. Maaf Nona Lin, maaf Tuan Gu. Sue King, dia baru pulang dari luar negeri dan terlalu dimanja, jadi bicaranya sembarangan. Aku pulang sekarang, nanti kupatahkan kakinya. Dasar kamu kurang ajar. Tunggu sampai di rumah, lihat bagaimana kami menghukummu. Aku izin kalian pergi. Aku ulangi sekali lagi, Linran adalah istri sah. Dia akan mewarisi semua hartaku nanti. Dia lagi akting apa sih? Pamer lagi. Berani menghina nyonya muda keluargaku berarti menghina keluarga kami. Beraninya kau pergi begitu saja, sadar diri sedikit. Maaf Tuan Gu, maaf Nyonya Gu, ini semua salah didikan saya terhadap anak perempuan saya. Mohon Tuan Nyonya berbesar hati, maafkan anak saya yang tak berguna ini. Bukannya Linran itu wanita penghibur. Kok bisa jadi nyonya muda, Gu? Anak durhaka, masih berani bicara sembarangan? Maaf Nona Lin, maaf. Mohon ampunilah Sue King karena ini pertama kalinya dia melakukan kesalahan. Wanro, bukannya katamu Linran diusir dari keluarga Lin dan jadi wanita penghibur? Sekarang ini bagaimana ceritanya? Aku maksudnya sebelum dia kenal Tuan Gu. Kamu? Sue King, cepat berlutut dan minta maaf pada Nona Lin, cepat. Bu, keluarga Zhao kita di Haicheng juga bisa dibilang keluarga kaya raya, kan? Ayah bahkan pernah ditolong oleh Dewi Pengobatan. Sekarang penyakitnya sudah sembuh, masa depan cerah. Walaupun keluarga Gu mendominasi, kita tidak perlu takut sampai segitunya, kan? Kurang ajar. Buka matamu lebar-lebar. Lihat baik-baik. Yang berdiri di hadapanmu, Nyonya Muda Gu, adalah Dewi Pengobatan. Dialah yang menyelamatkan nyawaku. Apa? Linran adalah Dewi Pengobatan? Dewi Pengobatan? Linran, si Dewi Pengobatan. Penyakit Guangzhou sembuh berkat dia. Kalau begitu, semua yang kurencanakan ini sia-sia belaka? Sebenarnya, aku tidak sengaja menyembunyikannya. Nona Lin maaf, Nyonya Muda Gu maaf. Saya tak tahu Anda Dewi Pengobatan. Kalau saya tahu, Anda adalah penyelamat keluarga kami, saya tidak mungkin berani menyinggung Anda. Oh ya? Maksudmu kalau aku bukan Dewi Pengobatan, kamu boleh-boleh saja menggangguku? Bukan, saya yang buta, saya yang tidak bisa mengenali orang penting. Mengingat kita pernah sekelas, maafkan saya, ya? Baiklah, bangunlah. Kalau dipikir-pikir, keluarga Zhao dan aku juga tidak ada masalah. Pergilah. Terima kasih. Ayo pergi. Bu, Linran benar-benar si Dewi Pengobatan. Tapi waktu dia diusir dari keluarga Lin, kan dia sampai jadi wanita penghibur karena miskin? Sudah, jangan lagi. Ran, lihat. Kamu ini. Kamu si Dewi Pengobatan. Kenapa dari dulu tidak bilang? Lihat, kakekmu terbaring sakit. Kalau dia dari dulu tahu kamu si Dewi Pengobatan, pasti dia sangat senang. Kakek itu, dia kan belum mati. Lihatlah, anak ini bicaranya selalu tidak tahu sopan santun. Kakekmu selalu sangat merindukanmu. Bagaimana kalau hari ini kamu ikut kami pulang untuk menjenguknya? Tuan Lin main kartu keluarga denganku. Jangan-jangan kamu lupa, sejak aku diusir dari rumah, semua orang di keluarga Lin sudah tidak ada hubungannya lagi denganku. Aduh, Kak Sepupu, kenapa kamu hitung-hitungan banget sih? Kita kan satu keluarga, tulang dipatahkan pun masih tersambung uratnya. Iya, betul.
Keluarga mana ada yang menyimpan dendam semalaman, apalagi itu kan kakekmu sendiri. Itu hanya kakekmu. Kamu. Oh ya, penyakitmu sepertinya juga tidak bisa ditunda-tunda lagi. Iya. Penyakit adikmu dan kakekmu juga sudah tidak bisa ditunda lagi. Mau berobat? Bisa. Besok pagi, temui saya di klinik Senyi. Jangan lupa bawa biaya konsultasinya. 200 miliar. Apa? 200 miliar. 200 miliar? Mendingan kamu merampok saja. Tidak lihat, aku memang sedang merampok. Tidak mau bayar juga boleh. Mati cepat-cepat saja biar cepat reinkarnasi. Sayang, minta orang-orangmu bantu repot-repot sedikit, bungkus dan bawa pulang semua barang lelang ini, ya. Baik, kamu urus saja urusanmu dulu. Sini serahkan padaku. Mas Sinol, pria ini benar-benar robot berhati dingin tanpa perasaan. Kamu kenapa? Sayang sekali. Tidak apa-apa, kalau begitu repot ya sayang. Tenang dulu, jangan gegabah. Kamu gak bisa kasih dia masa depan, gak bisa kasih dia cinta. Pak Gu, Anda baik-baik saja? Pak Gu, barang-barang ini mana bisa merepotkan Anda. Saya akan suruh orang yang bawa sendiri. Ki Feng, kasih tahu dia barang lelang ini milik siapa. Tuan Lin, buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Kontrak ini mencakup bukan hanya aset bisnis keluarga Lin, tapi juga semua harta pribadi. Dari mobil dan villa yang besar sampai rerumputan dan pepohonan yang kecil, semuanya milik Nona Lin. Barang lelang ini tentu saja juga milik Nona Lin. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Mustahil. Ayah. Ayah, Suamiku, kamu kenapa, sayang? Suamiku, Pergi, semuanya pergi. Kalian keterlaluan, mau menghabisi keluarga Lin sampai punah, tidak takut dapat balasan. Waktu kalian menjebak nyonya muda kami di lelang dulu, pernah memikirkan ini? Kau, aku mohon tinggalkan rumah ini untuk kami ya. Kalau tidak, kami akan jadi gelandangan. Waktu kalian mengusir nyonya muda kami dari rumah dulu, pernahkah memikirkan dia akan jadi gelandangan? Waktu mengusir Linran dari rumah juga bukan aku. Dia kakek. orang yang harus dibalas dendam Linran seharusnya dia, bukan seluruh keluarga kami. Bangsa, kau ngomong apa? Sembarangan. Ayah, tenang dulu. Wanro, minta maaf ke kakek. Kalian masih belum lihat kenyataannya. Linran adalah Dewi Pengobatan. Anak, jangan lanjutkan. Kenapa aku tak boleh bicara? Kakek sudah tua, bisa tidak peduli hidup mati, tapi nyawaku ada di tangan Linran. Aku baru 25, aku tidak mau mati. Baru 25 tahun, aku tidak mau mati. Aib keluarga. Sungguh aib keluarga. Kenapa bisa melahirkan anak yang tidak tahu balas budi sepertimu ini? Memang ini salahmu. Kakek, tolong kamu mohon padanya, ya. Kamu mengaku dosa padanya. Kamu bersujud, menyembah, dan mengakui kesalahanmu. Kamu mohon dia untuk menyelamatkanku. Cukup, kamu mau bikin kakekmu mati kesal? Jangan marah, ya. Buka pintunya, buka pintunya. Aku adalah istri kedua keluarga Gu, kalian tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Diam saja kau di sana.
Lepaskan aku. Angkat teleponnya. Penipu, semuanya penipu. Aku pasti tidak akan menyerah, aku pasti akan bertahan hidup. Tuan muda sudah pulang. Nyonya muda sudah pulang? Sudah di kamar. Halo Ibu. Tuan muda dan nyonya muda ini, mereka kan tidak tinggal serumah. Tidak masuk akal. Banyak yang ingin temui dokter peri kecil tapi gagal. Dia dapat keberuntungan menikahinya, malah berani abaikan. Iya, ini harus bagaimana Ibu? Tentu kita harus bertindak. Sepertinya harus aku si nenek tua ini yang mendorong mereka. Mama Wang, Tuan muda ada apa? selimut diranjang kemana? Nyonya tua sudah menyuruh orang untuk memindahkan semuanya. Pasangan pengantin baru tidur terpisah itu tidak baik. Panas sekali ya. Ran-ran, Kemari, Lin-ran, kamu membentakku. Aduh, di usia senja begini, bagaimana aku bisa belajar bicara seperti itu dari nyonya tua? Ada. Guangzhou, jangan terlalu kasar. Memang lebih enak masih muda, seru sekali ya. Berhasil. Benar-benar berhasil? Iya, Tuan muda. Baru pertama kali merasakan. Wajar kalau belum bisa mengontrol diri. Bagus. Semua orang seperti itu saat pertama kali bisa dimengerti. Kamu suruh dapur buatkan sup tonik 10 sempurna untuk Tuan muda dan Nyonya muda. Aku segera pergi. Kalau bukan karena bisa melihat nilai cintamu, aku benar-benar mengira kau jatuh cinta padaku. Kau pria paling dingin dan tak berperasaan yang pernah ku kenal. Kenapa kau tidak bisa mencintaiku? Aku ingin menyelamatkanmu. Jangan takut, kita tidur semalam, pasti dapat banyak nilai cinta. Aku bantu perpanjang umurmu.
Aku tahu cara mendapatkan cinta. Cepat lakukan. Aku sudah memperhatikanmu lama. Kenapa kamu putus asa? Pergi sana. Aku bisa membantumu. Kamu berdiri. Kamu kenapa, dokter-dokter? Cepat tolong dia. Sudah jam 11. Sudah jam 11. Tadi malam, aku lagi-lagi tidur dengan Guangzhou. Kenapa habis tidur sama aku mau kabur? Enggak kok, cuma ada urusan, mau keluar sebentar. Memang bedanya apa? Mau lari kemana lagi aku? Lagi pula, tadi malam awalnya baik-baik saja, tiba-tiba kamu masuk kamarku, dan begitu mesra, sampai aku jadi tergoda. Pokoknya, kamu cuma nggak mau bertanggung jawab. Yang jelas kamu yang datang ke kamarku pakai batrop tengah malam begini. Aku kan perempuan yang sudah pernah merasakan, wajar kalau nggak bisa menahan diri. Masih merasa benar. Terus kamu mau gimana? Sudah terjadi? Kamu unggah akta nikah juga? Mengumumkan secara resmi. Memang perlu? Sudah urus akta, sudah tidur bareng, sudah posting di media sosial. Sekarang aku mau beneran serius. Permisi ke toilet. Sudah sampai, kepala sekolah Liu pingsan, cepat-cepat datang ke sini. Baik, aku segera ke sana. Aku baik-baik saja, periksa kepala sekolah Liu. Kepala sekolah Liu, Anda akhirnya sadar. Saya kira sudah tidak akan bertemu lagi. Kepala sekolah, Anak bodoh, aku sudah tua. Jangan pertaruhkan nyawamu kepala untukku. sekolah, hal kecil ini tidak perlu disebut-sebut. Kebaikan besar Anda terhadap saya selalu saya ingat di hati. Sekarang saya mendapat kesempatan untuk membalas budi Anda, saya sangat senang. Saya hanya sedikit lebih memperhatikan Anda. Tidak bisa disebut sebagai kebaikan besar. Melihatmu tumbuh menjadi begitu hebat, bahkan menikahi orang yang pernah berbuat baik padamu, aku sungguh turut senang untukmu. Sang penyelamat. Tuan mudaku Guangzhou, dialah yang mengirimmu sekolah ke luar negeri. Aku lihat di lini masamu ada foto surat nikah kalian. Bagus sekali. Dulu, bukankah ibu yang menyelamatkanku?
Dulu kamu diusir dari keluarga Lin, demam tinggi sampai pingsan, terjatuh di pinggir jalan. Tuan muda gula yang membawamu ke tempat. Pingsan dan jatuh. Apa dia terluka? Kepala sekolah Liu, kenapa dulu ibu tidak memberitahu Ran-Ran yang sebenarnya? Tuanku yang melarangku untuk mengatakannya. Saat itu umurnya sudah tidak lama lagi, dia tidak ingin ada lagi keterikatan. Selama ini aku mengira itu hanya halusinasi karena demam tinggi dan pingsanku. Tak disangka ternyata dia... Kepala sekolah, ibu istirahatlah yang baik. Aku akan mencarinya. Ran-Ran. Ran-Ran, mau pergi kemana? Guangzhou sebentar lagi mati, tapi dia tak cinta padaku. Untuk selamatkan dia, harus pakai roh asaliku paksa pecahkan kutukan. Kamu baru selamatkan kepala sekolah Liu, kondisimu lemah. Menyelamatkannya berbahaya. Tapi Han-Han, dia adalah penyelamat nyawaku. Dia masih baik-baik, belum terlambat. Aku harus menyelamatkannya. Kakak, akhirnya aku menemukanmu. Klinikmu, Shenyitang, susah sekali dicari. Kalian datang kenapa? Kakak, bukannya kakak yang suruh kami berobat hari ini? 20 miliar terkumpul secepat ini. Kakak, mana ada anggota keluarga yang berobat harus bayar? Aku bawa kakek ke sini. Lin-Ran, kamu anak durhaka. Kamu bisa mengobati, tapi tidak memberitahu kami. Masih anggap aku kakekmu? Kakek apaan? Kamu pantas, cuaca dingin, tambahin tanah aja. Ini. Keluarga seperti ini masih mau aku selamatkan mereka. Sungguh sangat menggelikan. Lin-Ran, 200 miliar itu mustahil kami sediakan. Keluarga Lin sudah menjadi milikmu. Barang peninggalan orang tuamu sudah kamu ambil. Anggap saja ini sebagai kompensasi untuk kami. Sembuhkan penyakitku dan adikmu, lalu kita beresin semua hutang piutang. Keluarga Lin dari awal adalah usaha yang dibangun ayahku. Kalian cuma sekumpulan parasit. Aku hanya mengambil kembali apa yang memang hak. Kenapa aku harus ganti rugi kalian? Lin-Ran, bagaimanapun kami adalah paman, bibi, dan kakekmu. Ikatan darah ada di sini. Apa kamu tega membiarkan kami mati? Hanya kalian sendiri yang bisa menyelamatkan diri kalian. Maaf, aku tidak bisa membantu. Lin-Ran, jangan kau menolak kebaikan dan malah mencari masalah. Lin-Ran, kalau terus dipaksa, kita bakal berkelahi mati-matian. Ayo lihat semua. Inilah cucu perempuan durhaka saya. Aduh. Orang tuanya meninggal muda, saya yang bersusah payah membesarkannya. Saya biayai dia sekolah kedokteran, tapi begini jadinya. Setelah lulus, saya minta berobat padanya, malah disuruh bayar 200 miliar. Bukankah ini tidak punya hati nurani? Aduh. Aduh, lihat sampai seperti apa kakeknya dibuat marah. Penampilannya cantik tapi hatinya kejam ya. Betul, bukankah dokter seharusnya menolong yang sakit? Kurasa kamu adalah sampahnya dunia kedokteran. Si anak durhaka, diam, semuanya diam. Percaya begitu saja omongan mereka, tak pakai otak. Main akal-akalan sama aku? Lihat sikap mereka, bisa perlakukan orang tua dengan baik? Tunggu kami membongkar perbuatan. Iya, bongkar mereka, bongkar kamu. Jangan direkam, dilarang merekam. Halo 110, ada keributan di sini. Tolong, Ran-Ran.
berani panggil polisi. Lepaskan aku. Dulu kami membesarkanmu, berapa banyak tenaga dan pikiran yang dikeluarkan, semua hal yang bagus-bagus diberikan untukmu, memperlakukanmu lebih baik daripada anak sendiri. Beginikah balas budimu? Masih adakah keadilan? Kakak, sejak kecil aku sakit. Selalu berharap kau menyelamatkanku, tapi setelah selesai belajar, kau malah menyuruhku mati. Ini terlalu menyedihkan. Seluruh keluarganya menghidupi dia seorang. Sekarang cuma minta dia mengobati, bukan minta nyawanya. Ini terlalu jahat. Obati, kalau tidak diobati akan kami bongkar. Ran. Dia terluka saat selamatkan kepala sekolah Liu, mungkin terlalu lemah Kenapa? jadi. Dia kenapa? Dia hamil. Dokter, cepat. Panggil semua ahli. Ambil tindakan darurat. Periksa segera. Nak, ada apa? Kenapa Ran tiba-tiba pingsan? Ibu, ada apa? Katakanlah, dasar anak ini. Jangan panik, Nyonya. Aduh, aku panik sekali. Dokter, bagaimana kondisi istri saya? Kondisi Nyonya aneh, tak ada luka, tapi darah dan energinya sangat berkurang. Harus dirawat dengan baik, kalau tidak, janin dalam kandungan akan terganggu. Nyawanya sendiri juga bisa terancam. Baik, terima kasih dokter. Oh, ingat tetap utamakan makanan medis, observasi 3 hari di rumah sakit baru boleh pulang. Tunggu dulu, janin. Menantu perempuanku hamil. Betul, selamat Ibu Gu, Anda akan jadi nenek. Bagus sekali. Bagus sekali, Tuhan berbelas kasih dan Dewi Guanin melindungi. Keluargaku akhirnya punya penerus. Ibu, hari-hari ke depan pasti penuh harapan. Anak, kau harus merawat Ran dengan baik. Dia adalah penyelamat besar keluarga kita, ya? Baik, Bu. Ayo cepat pulang masak sup untuk Ran. Ayo. Wah, Ibu, tanganmu gemetaran. Ini karena saya terlalu bersemangat. Kamu sudah bangun. Ada yang tidak nyaman? Tidak. Kenapa? Tunggu, aku panggil dokter. Aku mau bicara. Ngindap apa? Tak suka dicium? Aku takut menindih anak. Ditindih gak apa-apa, aku kan bukan. Kamu bilang apa? Anak, Kamu hamil? beneran? Kapan kejadiannya? Sepertinya sebulan yang lalu. Pantas saja, aku terus merasa perutku panas. Hebat juga kamu, sayang. Sekali langsung kena. Ran, kamu benar-benar mau melahirkan anak untukku? Mau, kita kan sudah tanda kontrak, jangan mau mundur. Baik, tidak akan mundur. Tapi, mulai sekarang kamu jangan lagi mengobati orang. Tapi aku ini dokter. Kamu kan bukan dokter yang resmi.
Lagi pula nanti urusan rumah tangga semuanya jadi tanggung jawabmu. Tidak perlu mempertaruhkan nyawa untuk cari uang. Kamu yang tak resmi. Ini baru namanya tidak resmi. Aku akan telepon dulu. Gimana kabarnya? Lebih baik? Aku sangat khawatir. Seperti kata Pagu, kamu bukan dokter resmi, jangan terima pasien lagi. Dengar-dengar diam-diam, enak saja kamu. Pagu juga hebat ya, hamilnya cepat banget. Aku juga merasa seperti bermimpi. Iya, harapan seseorang terkabul dengan cepat sekali. Lahirin anak, dapat duit, suami mati. Bacot. Kok Guangzhou belum pulang? Seharusnya sebentar lagi. Ran, jika ini yang kamu inginkan, aku mengalah. Udah ah, orang lain sehari nggak ketemu kayak setahun. Kamu baru sebentar nggak ketemu udah gelisah banget. Aku mau bilang, aku bisa selamatkan dia. Aku mau sama dia selamanya, tapi syaratnya harus dapat cintanya dulu baru bisa selamatkan dia. Tugasmu berat, saudari. Menurutku bagus tuh, jadi ada alasan buat tidur sama dia. Lihat kelakuanmu, jangan pengaruhi anaknya. Kak, buat apa kamu bawa aku ke sini? Bangunkan mereka semua. Siap. Tinggi, kamu datang buat selamatin aku kan? Tolong selamatkan aku. Oh, kamu datang untuk selamatkan mereka. Mana mungkin? Aku nggak ada hubungan sama mereka. Tinggi, kamu kan tunanganku. Kakakku sudah sadar siapa yang kunikahi nanti terserah dia. Bu Tinggi, kau penjilat, pelin-pelan brengsek. Diam. Kau berisik dan mengganggu kakakku. Tahu tidak? Jadi, sekarang sudah memutuskan pilihanmu? Dulu kan kondisi Anda kurang sehat, sekarang Anda sudah pulih. Saya, yang penting punya uang untuk dihabiskan saja. Anda tenang, saya pasti akan bersikap baik. Jadi latar belakang untuk Anda. Kakak iparmu dizalimi. Kamu harus tahu apa yang harus dilakukan. Tingzi, jangan sembarangan. Kami biasanya begitu baik padamu. Jangan sakiti kami. Gu Tingzi, kita kan pernah dekat, mau mengangkat senjata melawanku. Tingzi, Direktur Gu masih perlu disisakan nyawa? Guangzhou, apa yang bisa dilakukan kakakku, aku juga bisa. Aku bisa jadi mainanmu, jadi anjing pun rela. Guangzhou. Kau pikir pantas. Tempat ini serahkan pada kalian. Direktur Gu. Direktur Gu, Kakak, kenapa kau bawa aku ke perusahaan? Diduga melakukan pemalsuan dan investasi fiktif. Membentuk klik dan menggelapkan aset perusahaan. Kak, bukan begitu. Dengarkan penjelasanku. Buktinya sudah jelas. Apalagi yang mau kau jelaskan? Kakak, aku salah. Beri aku kesempatan lagi. Ini adalah surat pengalihan saham asal kau tanda tangani.
Setiap bulan nanti akan kuberikan uang hidup yang cukup. Kalau tidak, kau akan kumasukkan penjara. Kau mau mengalihkan semua sahamku kepada Linran? Ya, bukan hanya punyamu. Bagianku pun akan diberikan semua kepadanya. Kak, kau gila. Ini kan harta keluargaku kita. Nantinya, dia yang akan menjadi kepala keluargaku. Baik, Kak. Aku tidak akan memperdebatkan ini lagi bagaimana. Linran sudah menyembuhkanmu, kau rawat saja dia baik-baik. Keluargaku kita akan mampu menghidupi seorang perempuan, tidak perlu. Tanda tangan atau masuk penjara harus seperti ini? Baik, kau memang kejam. Kakak yang baik sekali. Mulai sekarang, Gu Tingzi tidak lagi menjabat posisi apapun di grup Gu. Ada yang keberatan? Bukankah sudah kubilang, saat rapat siapapun dilarang menerima telepon. Maaf Pak Gu, saya segera matikan ponsel. Apa? Baik, saya akan segera ke sana. Lumpuhkan tangan kaki pangeran kedua, kunci dia. Kak, aku sudah melakukan semua sesuai perintahmu. Sebelum meninggal, ayah berpesan untuk merawatku, kan? Dengan mematahkan tangan kakimu, membuatmu cacat selamanya, aku bisa merawatmu lebih baik. Kakak. Bu benar-benar tidak bisa minum lagi. Baru minum berapa teguk ini? Ini belum cukup untuk melembabkan tenggorokan. Cucu kesayanganku ini belum juga dapat, sayang. Minum lagi sedikit ya. Kenapa? Perutnya tidak nyaman. Tidak apa-apa, cuma ibu dia. Akulah yang memaksa Ranran menelepon. Kenapa tidak boleh datang, ya? Bu, saya sedang rapat. Rapatmu yang penting atau Ranran yang penting? Ku beritahu, seluruh grupku ditambah kamu pun tidak lebih penting dari cucu emasku. Bu, Ranran sayang, kita tidak usah membelanya. Laki-laki tidak boleh dimanjakan. Diam saja ngapain? Cepat ke sini suapi supanya. Cepat! lihat kan, bukan laki-laki ini tidak mengerti cinta, hanya saja dia direbut orang lain. Asal Linran disingkirkan, dia bisa kembali padamu. Obat hampir habis, masih ditambah. Sibuk kerja terus, dulu nggak pernah sibuk kayak gini. Pokoknya kamu cepat kesini temani Ranranku. Jangan banyak-banyak alasan. Ada apa, Bu? Nak, ada masalah. Kalian menculik itu melanggar hukum, lepaskan aku. Lepasin kamu, hahaha. Jangan harap. Linran, hari ini kamu tamat. Tenang dulu. Tenang, hahaha. Gimana aku tenang? Bertahun-tahun aku menderita penyakit ini, bergumul sendirian. Pasti kamu senang lihatnya ya. Wanro, apa aku pernah bilang, mengobati penyakit ini ada batasannya, butuh nilai cintamu padaku.
Kalau kalian baik padaku, mana mungkin aku nggak selamatkan kamu? Omong kosong. Waktu obati orang lain nggak ada batasan, kok cuma dia yang ada? Kurasa kamu justru ingin dia mati. Wanru, aku serius. Lepaskan aku akan mencari cara untuk menyembuhkanmu. Pembohong, mulutmu penuh kebohongan dan omong kosong. Kau cuma mau mengulur waktu, kan? Percuma, siapapun yang datang hari ini, kau harus mati. Wahahaha, aku paling suka lihatmu menangis terseduh-seduh. Wahahaha. Bom waktu yang melekat di tubuhmu ini, begitu waktunya habis, dia akan meledak. Kalian semua gila, kalau bom ini meledak begitu saja, kalian semua akan mati. Mati bersama saja. Sejak aku ditelanjangi dan diarak keliling jalanan, aku sudah ingin mengajakmu mati bersama. Dan Guangzhou, aku sangat mencintainya, tapi dia malah menghancurkanku. Dia juga harus mati. Direktur Gu, ketemu. Chen Sisi, cintamu sangat munafik. Saat Guangzhou sakit parah, kau di mana? Saat dia pakai kursi roda, kau di mana? Kalau dia tak sembuh, kau masih cintai dia? Kusuruh kau diam. Laki-laki yang sudah kubuang, Chen Sisi, tidak akan kuserahkan kepadamu. Sudah, Sisi. Biarkan dia menunggu kematian sendirian di sini. Lin Ran, sejak sakit sampai sekarang, beginilah caranya aku menunggu kematian. Gimana rasanya menunggu kematian seperti ini? Ran, Jangan dekat. Ada bom di sini, akan meledak. Jangan mendekat. tidak, aku paling jago membongkar ini. Jangan dilepas, ini bom tipe tekanan, mekanismenya sudah kamu picu. Sekarang kalian hanya punya dua pilihan. Pertama, Guangzhou, kamu pegang erat bomnya, Lin Ran mungkin masih bisa melarikan diri. Kedua, Lin Ran yang memegang erat bomnya, maka kamu Guangzhou bisa selamat. Kalian berdua berdiskusi baik-baiklah. Pilihlah wakakakakakakaka. Lepaskan, cepat pergi, jangan urusi aku. Aku tak butuh kau selamatkan, lepaskan, kau dengar tidak? Guangzhou, Guangzhou. Guangzhou, kau dengar tidak? Ran. Cepat Ran. Direktur Gu, Ran. Ran, jangan menangis. Sejak kecil tubuhku lemah dan sering sakit. Kaulah yang menarikku keluar dari kegelapan, memberiku harapan. Dan kita sudah punya anak, kau harus tetap hidup dengan baik. Kenapa? Kenapa aku tak bisa menyelamatkannya? Kenapa? Ran, tenanglah sedikit. Kenapa? Tenanglah, Guangzhou tidak punya nilai cinta padamu, kau tak bisa menyelamatkannya, kau akan membahayakan dirimu sendiri. Tidak mungkin, aku tak percaya. Kalau dia tidak mencintaiku, kenapa dia menyelamatkanku? Kenapa dia mau mati menggantikanku? Aku tak percaya, aku pasti bisa. Jangan tinggalkan aku ya, sadarlah.
Hari ini perayaan 100 tahun grup Gu. Konon Anda akan menyesuaikan grup Gu hari ini, benar? Benar, saya sudah memindahkan semua saham atas nama Linzai. Mulai sekarang, dialah pemegang saham terbesar grup Gu. Pak Gu, kenapa ambil keputusan ini? Ini warisan keluarga Gu selama beberapa generasi. Warisan ini sebagai mahar, dia layak menerimanya. Netizen kali ini sangat antusias. Hanya dalam 10 menit, komentar sudah melampaui 100 juta. Direktur Gu, netizen sangat penasaran, apa yang ingin Anda sampaikan kepada anak pertama Anda? Saya sangat menantikan kelahiran anak ini. Dia adalah kelanjutan hidupku, harapan masa depan, dan bukti cinta kami. Ran, terima kasih telah memberiku semua kebahagiaan ini. Aku mencintaimu,